warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Cuman ya beginilah dunia, Dunia digoncang terus. digoncang terus, Masya Allah. Luar biasa Bang Nuim, ini kisah dunia ini nampaknya belum beres urusan di Papua ya, Pulau Ampat. Raja Ampat dan satu raja. Ada lagi 40 lagi ya, ini angka 4 memang keramat pula ya di Aceh ini ya. Nampaknya uring-uringan ini warga Aceh. Sampai Pak Prabowo bilang, udah ini langsung ke meja saya. Ini kan sudah ada di Helsinki kata Pak JK dulu. Nampaknya literasi kita nih lupa apa gimana, entah apa dibalik apa ini. Belum lagi urusan yang lainnya ya, masalah Alkisah tentang keadaan negeri ini yang menyangkut menyangkut berbagai problem keseharian tentang TNI dan juga militeristik atau satu komando kata gimana dari dalam negeri, tapi luar negeri tidak kurang-kurang masalahnya Bang Nuim. Ini ada luncuran Jumat kemarin, ini hari keempat sudah nih. Kata Amerika ini akan sebentaran kok, sebentar kata tak berlanjut walaupun sudah banyak armadanya di sana diancam, colek kami akan bergerak, kami nggak ikut-ikutan, macam main anak-anak ini. Dan juga perkembangan pergolakan terakhir ini menyangkut Israel dan Iran mengambil alih isu Palestina kah? Atau ada apa di balik ini? Bagaimana Bang Dim bisa mengomentari isu-isu yang beredar di pagi hari ini dengan bergeraknya rudal-rudal Iran tanpa pesawat biasanya dengan pertempuran yang terjadi? Silakan Bang Dim Hayat. Ya, ini menarik ya, kalau lihat Israel dan Iran ini memang barangkali sudah banyak yang menduga akan terjadi. Niscaya Israel akan melakukan apa saja yang dikehendakinya karena Israel menyadari apapun yang dilakukannya itu selalu dibela oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang menganggap itu sebagai suatu bela diri, bukan soal menyerang orang lain bela diri. Tapi soal Iran ini sangat menarik. Karena kita ingat tahun 1953, ketika itu rakyat Iran secara demokratis memilih seorang bernama Mossadegh untuk menjadi pemimpin negara tersebut. Nah, Mossadegh ini tidak disukai oleh perusahaan-perusahaan minyak barat, terutama Inggris, Belanda, dan lain sebagainya yang punya kepentingan di Iran. Maka bergeraklah CIA, Dinas Intelijen Pusat Amerika, dan akhirnya Mossadegh ditumbangkan dan diangkatlah seorang Shah Iran untuk menjadi pemimpin. Tetapi Shah Iran ini kemudian membentuk sebuah dinas intelijen yang sangat ditakuti, SAVAK kalau tidak salah namanya itu, SAVAK. Ini sangat ditakuti. Ya, kan kita ingat ada upacara waktu itu Shah Iran mengadakan untuk penobatan dirinya begitu dan menghabiskan uang yang begitu banyak, dan belakangan Iran malahan mulai meminjam uang ke sana kemari. Jadi banyak orang di Iran juga mengatakan, lah ini bagaimana setelah mengambil alih, katanya kita sebagai negara yang kaya dengan minyak dan lain sebagainya, kenapa sekarang mesti pinjam ke sana kemari? Jadi mereka takut akan hutang, tidak seperti ada negara lain yang senang untuk berhutang ya. Dibayar oleh masyarakat yang akan datang tidak tahu. Nah, jadi menariknya di sini adalah bagaimana seorang Ayatollah pada waktu itu, Ayatollah Ruhollah Khomeini, bagaimana dia melarikan diri dari Iran dia ke Irak, tapi di Irak dia diusir oleh Saddam Hussein. Setelah itu dia pindah ke Prancis, dan di Prancis sana dia setiap hari Jumat itu mengirimkan kaset khutbah. Kaset itu dikirimkan secara diam-diam ke Iran, dan itu diperbanyak dan disiarkan di mana-mana. Akhirnya kita tahu bahwa pada bulan Januari tahun berapa? 1979, Shah Iran akhirnya harus terbirit-birit melarikan diri ya. Sekarang anaknya ada di Amerika Serikat, yang mereka itu juga mengharapkan sekali bahwa rakyat Iran akan bangkit kembali untuk menumbangkan sistem teknokrasi yang sekarang ini sedang berkuasa di Iran. Dan kita melihat Iran kemudian diserang habis-habisan. Diserang dalam artian diberikan sanksi dan lain sebagainya. Dan jadi setiap orang yang seakan-akan mengganggu Iran itu dianggap berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat internasional. Oleh sebab itu kalau dikatakan sekarang oleh Israel bahwa Trump tidak ikut-ikutan, itu juga barangkali tidak benar. Trump mengatakan, nah ini sudah saya bilang kepada Iran. Lalu saya bilang, kamu harus setuju dengan
semua ini. Dan kalau kamu setuju dengan semua ini, niscaya kamu tidak akan diserang oleh Israel. Biar bagaimanapun, biarpun Israel yang memprakarsai, kabarnya di Israel ini jam 3 pagi. Serangan itu dilancarkan dan kepada rakyat Israel itu melalui telepon diberitahukan hati-hati karena Israel sudah menyerang Iran, mungkin akan ada balasan. Memang terjadi balasan. Tetapi kekuatan Iran dalam hal ini kan terbatas sekali. Pertama, dia masih belum memiliki senjata nuklir. Mempunyai teknologi nuklir, tapi dimaksudkan waktu itu teknologi itu adalah kata Iran untuk kepentingan damai, bukan untuk membuat senjata. Nah, padahal kita mengetahui sebagaimana ini pernah dikatakan oleh Golda Meir, perempuan yang pernah menjadi Perdana Menteri Israel dalam wawancara dengan badan siaran Inggris BBC, itu masih ada, masih tertera. Dia mengatakan kalau sampai Israel terancam, maka Israel tidak akan segan-segan menggunakan senjata nuklirnya untuk menghancurkan. Semua Timur Tengah tidak menjadi persoalan. Nah, jadi artinya Israel punya senjata nuklir dan itu melanggar peraturan internasional, tetapi karena yang melanggar peraturan internasional Israel, maka tidak ada yang berani untuk menggugat, kecuali kabarnya Presiden John Kennedy, Presiden Amerika yang kemudian dalam tahun 1963 diasasinasi, tapi katanya tidak ada hubungannya dengan kenyataan bahwa dia mengetahui Israel memiliki senjata nuklir dan dia mengatakan itu tidak boleh karena itu melanggar peraturan atau undang-undang atau hukum internasional. Jadi apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya ya macam mainan saja. Artinya silakan saja kalau Israel mau menyerang, ya setelah Israel melakukan serangan yang begitu dahsyat di Gaza terhadap orang-orang sipil dan tidak ada yang bisa berbuat suatu apa untuk mencegahnya, maka Israel mengatakan bahwa kita bisa berbuat sesuka hati apa yang kita inginkan. Masalahnya sekarang ini ada dua. Pertama, ada pertanyaan, di mana beradanya Perdana Menteri Netanyahu? Karena pesawatnya sekarang ini berada di Yunani. Pesawatnya berangkat ke Yunani dikawal oleh 2 pesawat tempur waktu itu. Tapi apakah dia ada di dalam pesawat itu? Ataukah pesawat itu diterbangkan ke Yunani hanya untuk selamat agar jangan sampai terkena serangan dari Iran. Kedua, hanya beberapa hari yang lalu Netanyahu kembali ke pengadilan dan dia harus membela diri atas tuduhan antara lain melakukan korupsi, penyogokan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekiranya dalam keadaan seperti sekarang ini, pengadilan tidak akan berjalan, pengadilan akan berhenti. Nah, apakah ini ada hubungannya? Menyelamatkan diri bukan Israel. Iya, ini menariknya di sini, bagaimana pengadilan di Israel itu masih mampu untuk mengadili seorang Perdana Menteri seperti itu. Kok nggak bisa sih hakimnya dikasih iming-iming sedikit? Udahlah, ngapain sih? Ini kan dia bela negara dan lain sebagainya. Masa ketemu? Tapi nggak perlu. Keadilan harus jalan. Apa istilahnya itu? Keadilan harus dilaksanakan biarpun karenanya langit sampai runtuh dan lain sebagainya. Jadi menarik juga kalau kita melihat keadaan seperti ini. 17 Juni besok kan konferensi PBB itu kan tentang Palestina juga menjadi catatan. Ya, tapi sudah dibatalkan. Dia juga tahu barangkali ini yang dipimpin oleh Macron dari Prancis, Presiden Prancis, ya terpaksa dibatalkan. Jadi kita melihatlah. Pokoknya ya barangkali orang warga negara Israel boleh berbangga lah, negaranya bisa betul-betul adikuasa lah. Ini karena semua dikatakan kalau kita baca misalnya mengatakan pasti Amerika mungkin lambat laun Amerika bahkan akan memasok bom-bom yang bisa mencapai jauh ke dalam tanah di mana terdapat laboratorium pengembangan nuklir yang sekarang ini dilakukan oleh Israel yang belum bisa dijangkau oleh bom yang dijatuhkan oleh Israel ke Iran. Menarik sekali karena sudah hampir 250 orang barangkali yang tewas. Banyak diantaranya anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bertanya bagaimana dengan Rusia, bagaimana dengan China, Tiongkok, bagaimana dengan orang mengatakan mungkin mereka juga tidak berani atau tidak mau. Antara lain dengan alasan kita tidak mau memperkeruh keadaan yang sudah keruh. Tapi sekiranya ini sesuatu yang agak mustahil karena di dalam negeri sendiri Pakistan itu sering sekali melakukan serangan-serangan di Pakistan itu terhadap orang-orang Syiah dan Iran itu Pakistan memiliki senjata nuklir
Dan apakah ini bisa misalnya diangkut? Banyak yang mengatakan kalau ini sampai terjadi, ini pasti akan dicegah. Karena tidak akan dibiarkan Iran sampai menggunakan senjata nuklir yang dipinjamkan atau diberikan oleh Pakistan untuk menyerang Israel. Menariknya sekarang keadaan adalah bahwa ya di Israel sendiri pun memang keadaan tidak seperti yang disangka orang ya, bahwa senjata-senjata drone, yaitu pesawat-pesawat tanpa awak itu banyak yang luput dari pencegahan yang dilakukan oleh Israel. Dengan pencegahan baru ini ini sekarang ini punya perisai baru kan diberikan oleh Amerika Serikat. Waktu itu Amerika mengirimkan hampir 100 orang tenaga ahlinya untuk memberikan tambahan, untuk menguatkan apa yang disebutkan di Iron Dome atau kubah besi, kubah baja yang ada di Israel. Yang menarik sekarang ini adalah di mana Yordania berkedudukan. Banyak yang sudah mulai mengatakan, wah Yordania ini berpihak kepada Israel. Mesir kan Abdullah ini bapaknya orang Arab, maknya orang Inggris. Ayo rapi lagi. Iya, ternyata kekuatan tempur F-35 pun 2 pesawat itu hancur dilalap oleh misal dari Iran. Ini menjadi sebuah pertunjukan alat-alat perang yang luar biasa ketika ditemukan roket hipersonik ya, kalau tidak salah awal di Rusia ditransfer ke beberapa negara. Ilmu ini menjadi sebuah fenomena baru keadaan menjelang akhir zaman ini. Begitu Bang Lim. Iya, jadi tapi juga Rusia takut sekali ketahuan. Kalau sampai ketahuan bahwa dia sendiri sekarang ini mulai menghadapi banyak sabotase yang dilakukan oleh Ukraina di Rusia sendiri. Itu ada pesawatnya yang harganya puluhan juta dolar itu hancur, dibikin oleh penyusup dari Ukraina. Rupanya mereka juga punya keahlian untuk mengirimkan semacam pasukan senyapnya ke Rusia sana dan melakukan sabotase di Rusia sendiri. Tiongkok barangkali mengatakan terlalu jauh, Korea Utara sudahlah apa boleh buat. Mungkin saja Kim Jong-un akan melepaskan salah satu nuklirnya yang bisa mencapai Los Angeles ya, pesisir barat Amerika, kita tidak tahu. Tapi nampaknya banyak yang hanya bicara dan tidak mau ikut terlibat secara langsung. Nah, Donald Trump sendiri mengatakan, saya sudah mengatakan kepada Israel, seakan-akan dia kepada Iran, ayo selesaikan ini, tapi Iran tidak mau. Nah, jadi sekarang tanggung. Ini aneh kan? Ini kamu dosa kamu terhadap saya sekarang dihukum oleh Israel. Ini menarik karena Trump mengatakan, lihat dulu Kosovo misalnya dengan Serbia saya damaikan. Lihat Mesir dengan Ethiopia. Ethiopia kan membangun bendungan yang besar sekali sehingga mengganggu aliran Sungai Nil. Padahal Sungai Nil itu merupakan sumber kehidupan Mesir dan Mesir marah. Bahkan waktu itu diduga ini bisa terjadi peperangan antara Mesir dengan Ethiopia, tapi itu bisa dicegah. Dan jadi ya begitulah Trump mengatakan, dan ini sekarang dikatakan juga bahwa Amerika apakah melalui Trump atau juru bicaranya menelpon Presiden Prabowo sebelum Prabowo berangkat ke Amerika Serikat. Kalau memang dia akan berangkat ke Amerika Serikat, entah apa yang dibicarakan, kita tidak tahu. Ya memang luar biasa ya. Tapi juga sabotase terjadi di dalam negeri ini. Cerita dari sebagian orang tentang pulau di Aceh, di 4 pulau, cerita 4 pulau di Aceh dan 4 pulau di Papua ya, di Raja Ampat menjadi sebuah cerita lain. Di sana ada cerita Bahlul, maksud saya Bahlil gitu ya, tapi di Aceh ada cerita Mualim satu ini yang lagi nampaknya tak gampang ini menghadapi orang Aceh ini. Radio kita juga dengar orang Aceh sana ini macam-macam ini ya. Bang Nuim tahu lah tabiat orang Aceh, sahabatnya banyak kan di sana. Apa yang terjadi Bang Nuim di negeri kita ini? Ya kan tidak bisa dengan semudah itu dengan mengatakan bahwa keempat pulau yang mau diserahkan kepada menantu Jokowi ini masalahnya sekarang ini kan. Jadi ini bukan lagi bahwa 4 pulau itu diserahkan kepada Sumatera Utara, tapi kepada menantu Jokowi. Ya bagaimana dengan begitu cepat bisa jadi wali kota dan dari wali kota kemudian jadi gubernur dengan sangat-sangat cepat ya, tanpa pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi banyak juga yang bertanya apa yang sedang terjadi sekarang ini di Indonesia. Orang-orang seperti Yusuf Kala mengatakan ini bagaimana ini dari ketika mendamaikan
ketika betul-betul membawa perdamaian ke Aceh ya. Kala itu betul-betul berjasa juga dengan mantan Presiden Finlandia kalau tidak salah saya waktu itu. Jadi ini kan dengan seenaknya 4 pulau yang tidak berpenduduk memang, tapi diduga kaya dengan sumber daya alam dan lain sebagainya, mau diserahkan begitu saja. Ini kan milik rakyat Aceh. Kita tidak bisa menyepelekan. Sebab rakyat Aceh ini punya riwayat yang sangat luar biasa. Kita mengetahui bagaimana Portugis mencoba. Itu Aceh itu pernah mengirimkan armadanya untuk menyerang Portugis. Kalau tidak salah saya di Malaka, yang sekarang merupakan bagian dari Malaysia. Aceh itu punya kemampuan. Dan ketika terjadi duel, jadi nampaknya perang tanding tapi dengan kelewang ya, dengan pedang antara putri seorang pemimpin Aceh yang bernama Kiuk Malahayati. Karena ini pemimpin ini yang pernah punya semacam pesantren di Aceh, dan dia menusuk Nicholas Hoffman, perwira Belanda, lawannya bertarung. Itu kemudian Inggris katanya mengambil pelajaran dari situ dan mengatakan ini di daerah-daerah Asia Tenggara ini, terutama di Sumatera, di Aceh, tidak bisa ditaklukkan dengan senjata. Mereka harus ditaklukkan dengan pendekatan-pendekatan diplomatis dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa di tempat-tempat lain orang seperti Jan Pieter Zonkun, ya, ini menurut BBC, bagaimana ketika dia masuk ke Pulau Banda, di mana terdapat 5.000 orang penduduk yang umumnya adalah Muslim, dan dia kemudian mendatangkan algojo dari Jepang untuk membantai penduduk beragama Muslim di Pulau Banda itu, yang sampai sekarang tidak disebutkan dalam sejarah. Jadi bukan kita membantah itu, bukan saja misalnya kasus pemerkosaan dalam tahun 1998, tetapi juga yang begitu dahsyatnya itu jarang-jarang disebut. Bagaimana kita tidak juga banyak menyebut-nyebut tentang penjahat perang yang sangat nista yang bernama Raymond Turco Easterling. Turco itu karena dia lahir di Turki. Bagaimana dia diseludupkan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda, tapi kemudian terus tinggal di Indonesia setelah kita merdeka, dari Indonesia ke Singapura, dan dari Singapura dia dilarikan ke Belanda. Akhirnya Belanda juga tidak senang dengan dia berada di Belanda, dan dia disuruh pergi ke Swedia. Ketika dia berada di Belanda, dia sering memberikan ceramah-ceramah tentang perjuangannya di Indonesia untuk mempertahankan penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian ada yang bertanya, kenapa tidak dihabisi kalau kamu mengatakan bahwa yang suka bikin kacau itu adalah seorang bernama Soekarno, kenapa nggak ditembak aja? Wah, dia bilang, saudara tahu gitu ya. Harga sebutir peluru itu 30 sen. Soekarno itu nilainya nggak sampai 5 sen gitu. Masa kita mau buang peluru yang 30 sen untuk menghilangkan orang yang nilainya tidak sampai 5 sen? Itu kata dia. Tapi kita pelupa. Kita lupa. Ini Raja Empat, so ini akan dilupakan. Ini semua akan terlupa. Segalanya kita tuh lupa. Kita akan lupa tentang segala kejahatan. Kita akan lupa. Kita bangsa yang barangkali di sinilah yang paling penting ayat Al-Quran yang mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah, jangan kami hukum kalau lupa dan berbuat salah. Kita lupa. Kita itu paling pelupa. Segala ini kita lupakan semuanya. Ya, kalau 4 itu begini juga, Bung Ihsan. Mungkin ya, dalam bahasa Tiongkok yang saya ketahui, saya dulu bisa berbahasa Hokkien. Dan sampai sekarang juga, 4 itu sial. Jadi kalau kita menghitung dalam bahasa Tiongkok, Ci, No, Sa, Si dalam bahasa Hokkien, Ci 1, No 2, Sa 3, Si 4. Tapi Si itu juga artinya mati. Oh, gitu. Jadi angka 4 dulu katanya ketika turis-turis dari Tiongkok tiba di pelabuhan di bandara udara di Australia Barat, di sana tuh banyak taksi berjejer, dan taksi itu perusahaan yang pakai nomor 444 gitu. Mereka nggak mau nomornya, itu. Nomor teleponnya. Ya, karena 4 itu Ci, No, Sa, Si. Ci itu 1, No 2, Sa 3, Si artinya 4. Jadi itu Si juga artinya mati. Nah, tapi kebetulan ini ada sesuatu yang ringan. Kemudian ada yang mengatakan, sebenarnya sate itu asal usulnya dari Tiongkok. Sate, makanan sate kita. Oh, betul. dari Tiongkok. Iya. Sa, jadi 3 potong daging, Ci, No, Sa, 3 potong daging, ditusuk jadi T,
sate. Sate. Jadi itu kemudian diambil alih oleh Indonesia dan Malaysia sebagai makanan asli kita. Jadi itu seringannya itu betul. Wallahu alam, perlu barangkali diteliti juga ini tugas para ahli sejarawan. Wah, luar biasa. Memang kita ini bangsa pelupa ya, karena kita belum lama ditinggal oleh Soeharto dengan kekuatan militernya. Sekarang kembali lagi, ini banyak urusan sipil yang dialihkan oleh militer dengan alasan teritorial ya. Tapi di Inggris itu nampaknya pimpinannya tidak lupa dengan Malahayati, Bang, karena baru-baru ini ada pelantikan intelijen M16 perempuan, Balese Matreweli namanya. Itu menjadi berita kita juga pagi hari ini. Nampaknya baru pertama kali perempuan jadi kepala intelijen di Inggris ini. Ini sebuah fenomena. Apakah bagian melupakan dan tidak melupakan pula hal ini, Bang, di dalam dan di luar negeri? Bagaimana, Bang? Ya, karena begini, itu yang disebutkan M6, M5, MI5, Military Intelligence 5. Jadi bukan M16 tapi MI6, Military Intelligence. Ya, itu yang ke luar negeri. Itu yang ke luar negeri. Dalam negerinya adalah kalau CIA luar negeri, FBI misalnya itu dalam negeri. Begitu kira-kira di Amerika. Kalau di Inggris MI5 atau MI5, MI6. MI5 dalam negeri, MI6 itu untuk luar negeri. Jadi di sana sudah ya kita tahu bahwa salah satu katanya Perdana Menteri yang paling hebat di sana itu adalah perempuan yang bernama Margaret Thatcher. Kalau bukan dia waktu itu menjadi Perdana Menteri, tidak mungkin Inggris menyerang Argentina di Pulau Malvinas atau Falklandia atau Malvinas. Jadi di perempuan ini memang harus hati-hati karena dalam salah satu sajaknya seorang pujangga Inggris bernama William Congreve berkata bahwa di akhirat itu tidak ada kemarahan, sebagaimana juga di neraka tidak ada kemarahan sebesar seperti kemarahan seorang perempuan yang disinggung dan lain sebagainya. Hell has no fury like a woman scorned. Perempuan yang dihina atau disinggung itu marahnya luar biasa, kemarahannya itu tidak ada tolok bandingnya, bahkan di api neraka tidak sampai sedahsyat seperti kemarahan seorang perempuan. Jadi mungkin juga ini mengangkat, tapi bukan hanya Margaret Thatcher, pernah juga ada perempuan-perempuan lain yang menjadi Perdana Menteri di Inggris. Nah, di Inggris memang kita tahu salah satu ratunya yang paling hebat itu ya Ratu Victoria yang kawin sama orang Jerman ya, kepada Albert orang Jerman. Jadi tidak mengherankan kalau di Inggris itu memang terkenal perempuan-perempuannya karena banyak yang memang ya punya kemampuan ya untuk memimpin. Wah, itu dia. Memang di balik laki-laki sukses selalu ada wanita yang luar biasa. Bukan begitu, Bang Dim? Zaman dari Pak Iya, tapi sebegini, maaf. Bagaimana, Bang? Itu ungkapan di belakang setiap laki-laki yang sukses itu ada seorang perempuan. Maka mereka yang melakukan poligami itu ada yang mengatakan kalau saja ada satu perempuan bisa sukses, bagaimana kalau saya punya 2 istri? Mantap. Atau 3. Jadi lebih sukses lagi. Nah, itu sudah diputar balik. Begitu. Jangan bermain api, kata orang gitu, Bang Duim. Mantap. Waduh, ini apa yang Bang Duim lihat perubahan di dalam negeri ya? Nampaknya kontrol sipil atas TNI ini mulai berkurang. Hatta DPR dan juga unit-unit yang sedang berjalan, apakah memang karakter pemimpin itu menentukan arahnya atau ada konstitusi yang menjaga ini semua? Lari kemana konstitusi, lari kemana kebijakan? Apa yang Bang Dim lihat ketika presiden sedemikian besar kekuasaannya, Bang? Iya, tapi ini dia, kekuasaan yang besar itu dimanfaatkan untuk kerakyatan atau tidak. Ini yang paling penting. Jadi kalau sekiranya dalam keadaan seperti ini, presidennya berbuat banyak kebaikan atau paling tidak berniat untuk melakukan banyak kebaikan, saya akan kejar ya koruptor sampai ke sampai ke Antartik, sampai ke gurun, sampai ke mana ya, sampai ke mana-mana semua di kutub selatan akan. Tapi kemudian dikatakan ya apakah bisa katanya kita membuat miskin keluarganya dan sebagainya. Kemudian ada pula anggota DPR jangan menzalimi
Ini kan aneh ini. Jangan menzalimi koruptor juga kemudian manusia. ada hakim. Ya, jadi kita ini perlu banyak memperbaiki keadaan. Keadaan dalam berarti mental. Jadi revolusi mental yang dijanjikan oleh Jokowi waktu dia dahulu kampanye itu harusnya dilaksanakan sekarang ini. Revolusi mental itu adalah bahwa yang terpenting adalah rakyat. Karena kedaulatan terbesar itu berada di tangan rakyat. Kenapa dikatakan jangan menzalimi koruptor? Kita mengetahui koruptor itu menyengsarakan rakyat. Kita tahu orang yang pernah bersalah kemudian melakukan kesalahan yang mirip, itu artinya dia tidak tobat, dia tidak kapok, tidak taubatan nasuha. Maka dia harus dihukum lebih berat, bukan dihukum lebih ringan. Hanya karena dia sudah pernah dihukum di masa lalu. Jadi ini tidak mengerti kita. Kadang-kadang padahal kita katanya orang-orang pintar, kita punya peradaban yang sudah jauh lebih tua dibandingkan misalnya dengan Australia dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita punya pandangan seperti itu? Ini kan tidak benar. Kalau dikatakan ya kita mesti mikirkan juga, jangan dong katanya sampai anak cucunya meratlah. Kalau dia sendiri tidak memperdulikan anak cucunya dengan melakukan korupsi, dengan kemungkinan dia akan ditangkap dan dihukum, kenapa kita mesti bertanggung jawab? Ya betul, kita harus baik kepada orang, tetapi tidak. Rasulullah SAW mengatakan kalau putri kesayangannya, aku kerat tangannya, aku potong tangannya, tidak menjadi persoalan. Nah ini yang membuat, dan itu lupa itu. Kita cepat sekali lupa. Cepat lupa. Ini hari saya ingat betul ya, sebagai orang yang sudah menjelang 87 tahun, ingat bagaimana hidup Bung Karno berdiri tanpa reserve. Nggak banyak yang ingat. Berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno. Besoknya Ganyang Soekarno, hidup Pak Harto, Ganyang orang yang sama ya. Soeharto. Ya begini, jadi lupa atau memaafkan. Entah bagaimana, apa yang terjadi saya juga wallahu a'lam bishawab. Ini bangsa kita ini. Ya luar biasa. Bang Nuim, hari-hari ini ada latihan perang sementara terjadi Hang Heng Hong di Timur Tengah, juga gejolak di Laut Cina Selatan. Tahu-tahu USS Amerika dan 3 kapal induk lainnya merapat ke Australia ini, sedang mempersiapkan sebuah rencana latihan perang di Christmas Island. Nampaknya Indonesia juga akan terlibat. Apa yang Bang Nuim lihat dari strategi ini? Kekhawatiran gejolak dunia yang sudah ada tidak cukup lagi, harus ditambah lagi atau macam mana, Bang? Ya, Amerika kan tadi sudah kecanduan perang. Jadi presiden mereka sendiri, yang seorang jenderal bintang 4, orang yang dikatakan sangat berjasa dalam menaklukkan Nazi di Eropa, yaitu Dwight Eisenhower. Ketika dia menjadi presiden, dia mengingatkan, hati-hati apa yang disebutkan sebagai military industrial complex. Hati-hati kerjasama industri dengan militer. Karena industri itu menginginkan militer untuk perang, terus menciptakan senjata baru supaya industri yang menyiapkan senjata-senjata itu dan lain sebagainya. Jadi orang kemudian mengatakan Amerika itu kecanduan perang. Ya coba bayangkan dia bersumpah. Saya ingat bagaimana Colin Powell di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di depan sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, oh Saddam Hussein punya senjata pemungkas massal begini. Akhirnya nggak ada sama sekali. Bohong. Dan sementara itu Amerika sudah masuk. Dan karena itu seperti dikatakan oleh sebuah majalah kedokteran Inggris, Lancet, barangkali ini majalah kedokteran yang di antara yang tertua, yang terbit di abad ke-19 mulanya, Lancet mengatakan sejak masuknya Amerika ke Irak itu lebih 500.000 orang sipil dan lain sebagainya tewas. Jadi bagaimana Amerika ini mencari-cari saja di mana ini bisa kemungkinan bisa perang. Seakan-akan begitu. Nah sekarang ini dengan persoalan Taiwan dan Tiongkok, mereka juga melakukan semacam memberikan isyarat kepada Tiongkok, karena Tiongkok dalam hal ini harus diakui belum pernah diuji kemampuannya untuk berperang ya. Kita tahu bagaimana perang Candu dulu dan lain sebagainya. Di situ kurang meyakinkan. Betul. Bagaimana Tiongkok terpaksa membangun tembok agung karena serangan-serangan pihak Mongol dan lain sebagainya. Sementara kita mengetahui bahwa tentara Mongol itu pernah masuk ke Jawa, tetapi kemudian kalah dan balik lagi dengan tangan hampa ke Mongolia. Jadi kita melihat bahwa yang terjadi sekarang ini di Laut Cina Selatan adalah barangkali peringatan kepada Tiongkok. Karena selama ini terjadi ya benturan-benturan antara Tiongkok dengan Filipina terutamanya. Persoalan wilayah Laut Cina Selatan. Nah, ini diadakannya latihan-latihan di sini. Ini merupakan bagian dari barangkali ya strategi kemiliteran yang diadut oleh Amerika. Karena juga kita mengetahui, Bung Isan,
Ya. Indonesia juga melakukan latihan perang-perangan bersama tentara Amerika, ya kan? Betul, Rusia juga. Ya, memang apa ya, sebuah industri militer yang sekarang ini lagi dibingungkan pula oleh masyarakat. Belanja pesawat sana, pesawat sini, kapal ini, sementara sebagian rakyat sedang kelaparan. Tapi apa mesti begitulah narasi sebuah negara supaya lebih punya marwah gitu di antara negara-negara lain, Bang Nuim. Ya, karena kita mengatakan pada hakikatnya kita negara, politik luar negeri kita bebas dan aktif. Artinya kita tidak mau berpihak ke sini, blok ini atau blok sana. Kalau kita netral seperti Swiss, mungkin kita tidak perlu punya senjata yang sampai begitu banyak. Tapi Swiss sendiri pun mereka juga persenjataan. Bahkan Swiss itu latihan perang-perangan itu nanti pesawatnya mendarat di jalan raya biasa. Bagaimana tuh supaya ya, bisa mendarat di jalan raya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini yang terjadi di Indonesia ketika akan terjadi pembelian, barangkali masih ingat waktu itu saya pernah berbicara dengan antara lain Salim Said, Allahyarhamu, tentang kenapa orang seperti waktu itu Prabowo belum menjadi presiden. Kenapa dia menyetujui pembelian tank-tank jenis Leopard yang semula mau dibeli dari Belanda, waktu itu bekasan. Jadi itu bukan baru. Dibeli dari Belanda, tetapi kemudian karena ribut di Indonesia mengatakan kita negara kepulauan, kita tidak perlu tank. Kenapa? Karena banyak jembatan kita yang rapuh. Kalau dilalui oleh tank bisa jatuh ke dalam. Jadi jangan dibeli dan sebagainya. Tapi kita beli juga. Akhirnya Belanda tidak mau menjual kepada Indonesia karena takut nanti dibilang kamu udah tahu bahwa tank seperti Leopard ini tidak cocok untuk Indonesia. Nanti kalau lewat di jembatan mungkin jembatannya anjlok, jembatannya rapuh dan runtuh. Di Belanda tidak jadi jual. Takut ya karena sebagai bekas penjajah nanti dikatakan ingin menghisap Indonesia. Jadi kita beli langsung dari Jerman pada waktu itu. Dan orang mengatakan negara kepulauan perang dengan tank itu tidak itu di negara darat, maka tank itu digunakan bukan di negara kepulauan. Itu kata orang-orang yang ahli tentang tapi kita membeli tank-tank tersebut. Ya luar biasa. Waktu pula Bang Nuim yang memisahkan kita di pagi hari ini. Apa pesan Bang Nuim buat pendengar di 22 negara hari ini dan pendengar dari Aceh, Batam, Jogja, Temanggung juga di Banyuwangi, di berbagai tempat perjalanan orang-orang yang sedang menikmati. Silakan. Saya teringat waktu mendengar bahwa Israel sudah mampu untuk melakukan serangan ke Iran dan dia sekarang bukan hanya menghantam tempat-tempat strategis tapi juga minyak, gas dan lain sebagainya sudah dihantam. Saya teringat waktu saya menulis buku membongkar kesaktian Israel. Kenapa Israel begitu sakti ya sampai sekarang terbukti. Saya ingat waktu itu pernah mendengar dalam suatu khotbah ini oleh khatib mengutip ayat-ayat keempat dan kelima dari surat Al-Isra yang terjemahannya berarti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka ini dalam ayat yang surat yang kelima, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepada hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka menjelajah di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jadi Allah SWT memberikan ancaman sebenarnya. Janganlah kamu, wahai Israel, Bani Israel, jangan kamu berbuat sombong. Kamu akan melakukan 2 kesombongan. Nanti setelah kamu lakukan kedua kesombongan itu, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah. Syukran, terima kasih Bang Nuim Hayat pagi ini telah membersamai pendengar di berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.